10 tips untuk mengelola gaji pas-pasan. Apakah Anda termasuk orang yang langsung mencari barang-barang incaran di keranjang e-commerce? Atau memesan bahan makanan secara online begitu hari gajian tiba? Biasanya setelah itu merasa kok dompet saya menipis, padahal baru saja menerima gaji. Sedangkan tanggal gajian selanjutnya masih lama. Gaji yang pas-pasan hanya numpang lewat di rekening. Jika ini terus berlanjut, maka akan mempersulit kamu untuk menabung dan berinvestasi dalam jangka panjang. Silakan, tinjau kebiasaan lama kamu dan terapkan 10 tips ini untuk mengelola gaji kamu yang pas-pasan. 1. Catat pendapatan dan pengeluaran Anda setiap bulan. Catat semua penghasilan yang Anda peroleh, baik dari gaji tetap maupun penghasilan sampingan Anda. Ingatlah, untuk mencatat semua dengan detail. Penting untuk melihat pos mana yang merupakan pengeluaran terbesar kamu. Apakah itu konsumsi, transportasi, internet, paket data, atau belanja baju dan lainnya. Kamu bisa mencoba metode KKIBO, atau menggunakan fitur Monitori, yang otomatis mencatat semua pemasukan dan pengeluaranmu, di Genius. 2. Buat anggaran. Setelah mengetahui tren pengeluaran bulanan, Anda dapat mulai membuat anggaran. Hal ini untuk menghindari pengeluaran lebih dari yang ditetapkan. Jika Anda menggunakan metode buku rekening rumah tangga dalam laporan keuangan Anda dapat melanjutkan penganggaran dengan cara yang sama. Sebagai alternatif, Anda dapat mencoba metode penganggaran lika asing, atau metode yang lebih minimalis seperti metode 50/30/20 atau 80/20. Anda dapat mencoba semuanya dan melihat metode mana yang bekerja lebih baik. Ingat, penganggaran tidak dimaksudkan untuk membatasi Anda. Ini membantu Anda mengelola keuangan Anda, sehingga Anda dapat menikmati hidup tanpa penyesalan. 3. Lunasi hutang dan sisihkan untuk ditabung. Apa yang Anda lakukan pertama kali ketika Anda dibayar? Pastikan untuk membayar tagihan atau cicilan terlebih dahulu. Sebelum membeli, sisihkan setidaknya 10% dari penghasilan Anda untuk tabungan masa depan. Jika Anda mengikuti Undang-Undang Penganggaran 50/30/20 dan 80/20, Anda dapat menyisihkan setidaknya 20% untuk tabungan atau investasi. Tetapi Undang-Undang Lika Asing merekomendasikan untuk menyisihkan 25% dari pendapatan Anda. Jika Anda merasa sulit, mulailah dengan 10% dan tingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan Anda untuk menyimpan uang agar Anda dapat menghemat uang setiap bulan. Setelah situasi keuangan Anda lebih stabil, Anda dapat membuat dana darurat nanti dengan mencicil. Anda tidak perlu membuka rekening tabungan tersendiri untuk memisahkan saldo tabungan dari dana yang Anda gunakan untuk pengeluaran sehari-hari. Genius memungkinkan Anda untuk mengalokasikan tabungan Anda ke Flexi Saver atau Dream Saver. 4. Pisahkan item pengeluaran. Setelah Anda membagi dana untuk kewajiban pembayaran dan menyisihkannya untuk ditabung, Anda dapat membagi sisa uang tersebut menjadi pos pengeluaran sesuai dengan anggaran yang Anda buat. Selain menggunakan sistem amplop, Anda juga dapat menggunakan kartu debit Genius untuk memposting pengeluaran kamu setiap hari, seperti belanja bahan makan pokok, belajar privat, untuk pengembangan diri, untuk hiburan atau hobi, dan lain sebagainya. Seperti halnya mengalokasikan tabungan, Anda tidak perlu membuat rekening bank yang berbeda. Karena ada Genius yang membantu Anda memiliki kartu yang berbeda untuk transaksi yang berbeda. 5. Selalu bawa daftar belanjaan saat berbelanja. Membawa daftar belanjaan sangat sederhana, tetapi dapat mencegah Anda dari pengeluaran berlebihan saat berbelanja kebutuhan dasar mingguan atau bulanan. Cobalah untuk fokus pada barang-barang di daftar belanja Anda, jangan tergoda untuk membeli barang-barang lain. Jika Anda menginginkan barang yang tidak ada dalam daftar, pastikan itu barang yang kamu butuhkan dan sesuai dengan anggaran belanja kamu guys. 6. Waspadalah terhadap promosi baik offline maupun online. Anda pasti memperhatikan promosi yang sedang berlangsung kan? Jika Anda berbelanja offline, periksa bagian atau rak barang promosi untuk melihat apakah barang yang kamu butuhkan ada di sana. Saat berbelanja online, ada momen belanja yang tersedia pada tanggal tertentu.
Misalnya, saat berbelanja pakaian, kamu selalu bisa mengikuti sale mid-season, off-season, atau Harbolnas. Silahkan manfaatkan promonya. 7. Hemat biaya konsumsi dengan memasak di rumah. Memang repot untuk memasak sendiri. Tapi makan makanan sendiri memiliki banyak manfaat, selain lebih sehat karena kamu bisa mengontrol bahan makanan seperti garam, MSG, dan minyak yang kamu gunakan guys. Kamu bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari memasak makanan Anda sendiri guys. Kamu juga bisa menghemat uang loh. Anda juga bisa belajar cara memasak hidangan yang ingin Anda cicipi. Misalnya, jika Anda ingin makan makanan Korea, pelajari cara membuatnya sendiri di rumah. 8. Gunakan kartu kredit dengan sangat bijak. Kartu kredit bukanlah uang tambahan. Ya, kartu kredit adalah alat pembayaran. Jadi, menggunakan kartu kredit tidak berarti Anda memiliki uang ekstra untuk berbelanja dan Anda harus membayar saldo yang digunakan dengan kartu kredit kamu. Gunakan kartu kredit Anda dengan bijak dan bayar tagihan kartu kredit kamu nanti. 9. Prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Tanyakan pada diri Anda lagi, saat menambahkan barang ke keranjang belanja, apakah ini sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan? Untuk menyiasati gaji kamu yang pas-pasan. Utamakan mengeluarkan duit untuk hal-hal dan sesuatu yang sifatnya memang kamu butuhkan. Misalnya, sisihkan 10.000 sehari untuk membeli barang yang ditaksir akhir-akhir ini. Prioritaskan barang-barang yang perlu dibeli sekarang dan yang dapat dikonsumsi di masa depan. Untuk mengambilnya, Anda harus melalui proses penyimpanan terlebih dahulu. Setelah uang terkumpul, siapa tahu ternyata barang tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi, dan tabungan tersebut bisa digunakan untuk keperluan lain. Motivasi ini akan membantu Anda lebih berhemat dan berhenti membeli barang-barang yang tidak terlalu Anda butuhkan saat ini. Misalnya, Anda bisa menyisihkan gaji 3 bulan untuk dana darurat atau membayar uang muka rumah. Kemudian berkomitmen untuk itu. Jika Anda mengikuti tips di atas, Anda akan menyadari bahwa ini akan bisa menjadi gaya hidup Anda. Setelah mengelola dengan baik, Anda dapat menghemat uang dan menikmati hidup, tergantung pada situasi keuangan Anda. Pada dasarnya, kamu dapat memilih untuk membelanjakan lebih sedikit, atau menghasilkan lebih banyak, untuk mengatasi gaji Anda yang pas-pasan. Jika tips di atas tidak berhasil untuk Anda, coba cari penghasilan sampingan atau usaha sampingan. Cukup sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih.